Malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsih akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Menemukan Allah. Kita harus sungguh-sungguh menemukan Allah di dalam hidup ini. Banyak orang beragama merasa sudah menemukan Allah karena mereka beragama dan pergi ke rumah ibadah. Tidak sedikit pula orang Kristen yang merasa sudah menemukan Allah karena selain beragama Kristen, rajin pergi ibadah ke gereja, juga mereka rajin berdoa. Menemukan Allah bukan hanya pada waktu di gereja atau pada waktu kita berdoa dalam pertemuan doa. Menemukan Allah harus dimulai dari kehidupan kita setiap hari, dalam segala hal yang kita lakukan atau dalam segala hal yang kita jalani. Melalui segala hal yang kita lakukan, melalui setiap pengalaman yang kita jalani, melalui keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan kita berurusan dengan Allah. Justru inilah yang benar. Allah kita bukan Allah yang senang dipuji, hanya dalam ruangan seremonial atau ruangan kebaktian. Sejatinya Allah menghendaki dalam perjalanan hidup setiap saat kita selalu berurusan dengan Dia. Sebab di dalam perjalanan hidup tersebut, kita diajar oleh Allah sebagai Bapa untuk berperilaku sebagai anak-anak Allah. Ibrani 12 ayat 5-10. Allah mendidik kita bagaimana memiliki kehidupan sebagai anak-anak Allah yang taat, yang dengar-dengaran kepada Bapa, dan dalam segala hal yang kita lakukan selalu menyukakan hati Bapa. Tentu saja kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang juga memberkati orang di sekitar kita. Tidak mungkin ada sebuah kehidupan yang menyenangkan hati Allah, sementara itu juga melukai hati sesamanya. Kesempatan untuk kita berurusan dengan Allah, bersentuhan dengan Allah melalui setiap pengalaman hidup yang kita jalani, kejadian-kejadian yang kita alami, melalui keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan kita, itu sangat berharga. Setiap hari harus berlangsung terus dan tidak dapat terulang lagi, karena setiap kesempatan itu unik. Setiap momentum itu unik. Setiap kesempatan itu luar biasa. Dan di setiap kesempatan yang unik dan luar biasa tersebut, Allah menyatakan dirinya kepada kita. Itulah yang membuat hidup kita menjadi benar-benar menarik. Hidup kita benar-benar menjadi berharga. Setelah kita memiliki kehidupan yang berjalan dengan Tuhan setiap hari, maka setiap kali kita ke gereja, kebaktian, atau mengadakan pertemuan doa, kegiatan tersebut menjadi sangat bernilai. Sebab sinkron, cocok, dan sesuai dengan keadaan hidup kita. Ketika kita mengatakan kepada Bapa di surga, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sebagaimana kalimat dalam doa Bapa kami, yang juga dirangkai dalam syair menjadi sebuah pujian, seharusnya itu adalah irama hidup, warna hidup, keadaan hidup kita setiap hari. Bukan hanya menjadi kalimat atau sekedar hanya menjadi kata-kata. Kalau kita mengatakan, aku mengasihimu, aku menghormatimu ya Allah.
maka kasih penghormatan kita bukan lagi pada waktu kita kebaktian atau dalam pertemuan doa bersama, melainkan pada waktu kita menjalani hidup, yaitu pada waktu kita melewati berbagai persoalan, ketika kita mengambil keputusan, ketika kita bertindak, pada waktu kita memilih. Disitulah keputusan pilihan tindakan kita menunjukkan sikap kita yang mengasihi dan menghormati Allah. Inilah berharganya hidup di mana kita bersentuhan dengan Tuhan setiap hari. Kita harus benar-benar memperkarakan bagaimana hidup kita bisa menyenangkan hati Allah. Dari sekian miliar manusia, kita dapat menarik atau attract hati Allah. Karena melalui segala hal yang kita lakukan, benar-benar menyenangkan hati Allah. Lebih baik kita tidak pernah menjadi manusia, daripada menjadi manusia tetapi tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Coba bayangkan, betapa dahsyatnya suatu saat ketika kita ada di hadirat Allah. Dan pada waktu itulah banyak orang akan sangat menyesal karena tidak memiliki kesempatan lagi untuk menunjukkan, membuktikan, menyatakan cinta kasih dan hormatnya kepada Allah. Tetapi berbahagialah orang yang sejak hidup di bumi ini menunjukkan, membuktikan cinta dan hormatnya kepada Allah, sebab apa yang dilakukannya menjadi harta abadi yang bernilai kekal yang dimiliki oleh setiap individu. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan yang hanya satu kali dan tidak akan pernah terulang selama-lamanya. Kita harus rela kehilangan semua kesenangan. Kita harus rela kehilangan apapun dalam hidup ini demi bisa hidup menyenangkan hati Allah. Demi bisa menemukan Allah di dalam hidup ini. Menemukan Allah melalui setiap kejadian, peristiwa, keputusan, dan pilihan-pilihan kita. Dan itu menjadi harta abadi yang kita miliki. Dan itu benar-benar membahagiakan kita yang tidak bisa kita ungkapkan atau kita ceritakan kepada orang lain. Tetapi orang akan menangkap keagungan hidup kita. Keagungan hidup orang yang telah berjalan dengan Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah. Sebab orang yang berjalan dengan Allah pasti orang yang murah hati terhadap sesamanya. Pasti menjadi orang yang memperhatikan orang lain. Orang yang rela menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Menjadi anak-anak Allah Bapa di surga itu memiliki keagungan yang bagaimanapun akan merekah dan membuat dirinya berbeda dengan orang lain. Dan keadaan seperti inilah yang membuat ia bernilai di hadapan Allah Bapa di surga. Kita harus memeriksa diri kita. Apakah kita sudah memiliki kehidupan seperti tersebut atau ternyata belum? Selagi masih memiliki kesempatan, kita bisa memperbaiki diri. Maka mari kita memperbaiki diri. Allah yang berkemurahan memberi kita kesempatan karena Allah sangat mengasihi kita. Jangan sia-siakan kasih Allah ini. Ironis, banyak orang tidak mau kehilangan kesenangan dunia dan merasa keberatan. Padahal kalau ia rela kehilangan kesenangan dunia dan berjuang untuk hidup suci, ia akan bisa bersentuhan dengan Allah. Perjumpaan atau bersentuhan dengan Allah ini tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Itu yang membuat ia makin hidup bersih
makin berkenan, dan makin sempurna. Tuhan akan menuntun terus, sehingga kita makin tidak terikat dengan dunia. Makin merindukan kerajaan surga, makin mengasihi sesama, makin rela berkorban. Menjadi kesukaan dan saat yang ditunggu. Kalau suatu saat kita menutup mata dan diadakan perhitungan di hadapan Allah dalam pengadilan Tuhan, karena kita telah menyelesaikan semuanya. Menemukan Allah harus dimulai dari kehidupan kita setiap hari. Dalam segala hal yang kita lakukan atau dalam segala hal yang kita jalani. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.